Mohon tape dimatiin, musik dimatikan. Bapak dari Dinas Perhubungan. Ya, sip, ya. Baik, selamat pagi sahabat BCM, Bali Channel Bali Macan Cap. Inilah hari ini, jadi Bali Channel Cap Macan hari ini mengupas tentang sebuah hal yang baru. Artinya baru, kemarin kita berbicara tentang seni, tentang budaya, tentang kuliner. Hari ini kita berbicara tentang tren bersepeda di era new normal. Nah, sahabat sekalian, bahwa memang tren bersepeda ini tidak bisa kita pungkiri, banyak sekali volume orang bersepeda di jalan dan menggunakan lalu lintas, kemudian menggunakan ruang publik, dan perlu tentunya mendapat sebuah sorotan baik dari pemerintah, khususnya pemerintah Kota Denpasar atau pemerintah Provinsi Bali, dan juga para pesepeda dan organisasi pesepeda yang hari ini kita akan berbincang bersama Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar dan juga Ketua Samas dan Bike to Work Indonesia yang ada di Bali, dan juga nanti kita akan terhubung dengan Ketua Bike to Work Indonesia yang ada di Jakarta, yaitu Mas Putut Sudaryanto. Apa kabar Pak Ketut Sriawan? Salam sehat dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar dan dari Ketua Bike to Work Indonesia dan juga Samas, yaitu Bung Endra Data. Selamat pagi. Ya, sahabat sekalian, jadi sebetulnya banyak sekali yang harus dicermati dalam tata cara bersepeda. Jadi memang marak sekali. Nah, hari ini sebetulnya trial atau dibukanya Car Free Day yang ada di Denpasar. Nah, tentu bagaimana mengatur Car Free Day ini, sebelum berbicara ke sepeda, jadi saya minta Pak Kadis, ya Pak Ketut Sriawan, menceritakan sedikit persiapan sekaligus hari ini trialnya itu gimana Pak suasananya Pak? Jadi terima kasih, selamat pagi. Jadi untuk trial daripada Car Free Day kita di Kota Denpasar, jadi saat ini kita lihat antusias masyarakat cukup tinggi terkait dengan olahraga, bersepeda, dan tentunya dalam situasi pandemi COVID ini kita mengharapkan bersama tim penyelenggara Car Free Day untuk tetap memenuhi protokol kesehatan. Jadi simulasi ini berjalan lancar dan mudah-mudahan masyarakat pengguna jasa Car Free Day dan kita sebagai penyelenggara bersama-sama untuk memantapkan kembali pelaksanaan Car Free Day ini dengan standar protokol kesehatan dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Jadi sahabat, kemudian kalau kita berbicara tentang lalu lintas tentunya, ada nggak Pak laporan selama menuju era baru normal ini, ada pelanggaran, ada kecelakaan, sehingga ini menjadi antisipasi para pesepeda Pak? Tentunya sangat signifikan. Nah, kecelakaan terutama kecelakaan lalu lintas. Jadi di samping kepadatan lalu lintas, sampai saat ini kami mendapat informasi dari rekan Polresta, per Juni ini kurang lebih 17 orang meninggal karena kecelakaan. Kecelakaan lalu lintas. Dan untuk sepeda ini yang kita antisipasi. Jadi bagaimana kita nanti ke depan menyiapkan fasilitas pengguna sepeda agar memenuhi standar keselamatan, terhindar dari kecelakaan yang terjadi di Kota Denpasar. Baik, sekarang kepada Bung Endra. Bung, menurut Anda, animo masyarakat sekarang ini bersepeda cukup tinggi. Jadi, apakah ini sebuah tren baru atau yang sudah lama masyarakat itu sebetulnya bersepeda dengan riang? Soalnya saya lihat, selama pandemi kemarin sangat sepi. Begitu dibuka, orang bersepeda luar biasa. Apakah ini bagian dari tren baru masyarakat yang ada di Denpasar khususnya atau pada Bali umumnya? Silakan Bu.
Baik, terima kasih. Sebelumnya saya menyapa dulu Pak Kadis, Kota Denpasar, dan masyarakat di Car Free Day Renon yang hari ini masa uji coba cukup ramai, tapi masih sepertinya masih terkendali ini. Semua pakai masker, pesepeda juga pakai masker. Ya, kembali ke pertanyaan tadi, memang sepeda ini naik turun kalau dilihat. Jadi kita 2009, 2010 ya Pak Kadis ya, itu sepeda banyak sekali masyarakat berolahraga dengan sepeda. Nah kemudian menurun mulai 2011, 12. Nah pada saat wabah COVID ini mulai merebak, itu agak sepi di awal, tapi kemudian salah satu faktor yang bisa mencegah kita tertular COVID ini adalah badan harus sehat, harus segar, bugar gitu. Nah, disarankan juga bahwa salah satu olahraga yang bisa dilakukan adalah bersepeda. Nah, bersepeda ini adalah olahraga yang sebetulnya kalau dibilang murah, bisa murah. Kalau dibilang mahal ya sepedanya ada yang mahal juga gitu ya. Tapi ya kita lihat sendiri bahwa di jalan sekarang sepeda sangat marak dan bisa dikatakan ini tren. Ini kita juga sambut gembira sekali gitu. Tapi di tengah maraknya bersepeda yang ramai di jalan ini tentu ada konsekuensi juga, karena pengguna jalan raya kan tidak hanya sepeda, ada banyak. Nah ini yang coba kita akan bahas hari ini, Mas Yuda. Bung, satu pertanyaan lagi, Bung. Jadi orang bersepeda, ya orang memiliki sepeda terlalu gampang. Tetapi ada hal edukasi yang harus disampaikan kepada, ada tata cara, ada etika bersepeda. Nah, Anda di Samas dan juga di Bike to Work Indonesia yang ada di Bali, mungkin bisa berbagi bahwa keberadaan organisasi Anda terhadap khalayak bersepeda ini apa? Silakan, Bung. Ya kita sejak 2000, Samas ini berdiri tahun 2009. Jadi mungkin perkenalan sedikit yang belum kenal dengan Samas. Samas itu kalau filosofinya angka 400 di Bali itu persaudaraan. Nah ini kalau singkatannya, kepanjangannya itu Sekretariat Bersama Sepeda. Kami ini kumpulan dari komunitas-komunitas sepeda yang ada di Bali. Nah kita selalu mengajak teman-teman, mengedukasi, mengajak masyarakat untuk bersepeda dan sekaligus mengajak untuk bersepeda yang baik dan benar di jalan gitu. Karena salah satunya di Bike to Work itu kan mengajak masyarakat untuk bersepeda ke tempat kerja. Jadi sebagai alat transportasi dia. Nah tentu akan melintasi jalan raya gitu. Nah pengguna jalan raya ini kan banyak, ada sepeda motor, ada mobil, ada orang berjalan, termasuk sepeda salah satunya. Nah kita selalu mengedukasi, sebetulnya kita tinggal mengikuti aturan-aturan lalu lintas yang sudah ada. Nah selain itu memang karena sepeda ini unik, ya dia nggak pakai mesin, dia pakai dengkul gitu ya. Jadi ini tenaganya memang tenaga dengkul, tidak bisa kencang gitu ya. Dan dia menjadi paling lemah di jalan. Nah kemudian bersyukur ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dengan Pak Dishub, Kadishub, kita meminta untuk diberikan prasarana di jalan supaya ada rasa aman bagi pesepeda. Gitu. Selebihnya ya lampu merah berhentilah, bersepedalah di sebelah kiri, kasih tanda lah kalau mau belok, jangan lupa tengok-tengok kiri kanan, karena motor juga kan kita tahu sendiri ya di jalan ya sangat ramai gitu. Mungkin itu sih sedikit dulu. Baik, berbicara tentang sepeda, tentu ada hak-hak pesepeda yang juga harus diakomodir. Nah, Bike to Work Indonesia yang ada di Jakarta sedang melakukan sebuah upaya-upaya mendekati yaitu pemangku kebijaksanaan, terutama kepada pembuat keputusan, yaitu yang beberapa pekan yang lalu sedang beradu kuat tentang gagasan sekaligus mengharapkan sebuah keputusan yang memberikan hak-hak yang nyaman bagi
pemerintah khususnya kepada pesepeda. Saya akan bersambung dengan Bung Putut Sudaryanto yang ada di Jakarta, Ketua Bike to Work Indonesia. Mungkin bisa diceritakan Bung tentang upaya-upaya dari Bike to Work Indonesia yang kemarin sangat alot tentang melobi tentang adanya peraturan tentang kebijaksanaan atau hak-hak pesepeda. Selamat pagi di Jakarta, Bung Putut. Selamat pagi. Silakan Bung Putut. Ya. Halo Bung Putut. Ya. Bung Putut, Anda tempo hari sedang melakukan sebuah upaya bagaimana menggunakan hak pesepeda khususnya dari organisasi Bike to Work Indonesia Ya. kepada DPR dan juga Menteri Perhubungan. Bagaimana hasilnya sementara Bung Putut? Ya, sebelum ke sana saya ajak Anda semua, ajak kita semua yang ada di forum ini untuk refleksi diri dulu ya sebentar. Jadi sebelum menuju ke sana kita refleksi diri dulu sama-sama tentang apa yang terjadi saat ini di jalan raya di Indonesia. Kalau kita sekarang bicara Bali, tadi Pak Kadis sudah menyampaikan bahwa periode Juni tadi ya kalau tidak salah atau 2020 ada 17 nyawa yang wafat di jalan raya menurut informasi dari Ditlantas setempat. Nah ini hanya salah satu sebagai masalah di jalan raya. Kalau saya tarik data nasional tahun 2019 itu 23.000 nyawa hilang sia-sia di jalan raya menurut data Korlantas. Tahun 2018 juga demikian 27.000. Itu baru dari data kecelakaan lalu lintas ya di atas 20.000 warga kita Indonesia yang meninggal sia-sia di jalan raya. Kemudian masalah yang lain adalah kemacetan. Saya tidak tahu Denpasar hari ini, saat ini, sebelum pandemi dan sesudah pandemi nanti kemacetannya seperti apa. Tetapi tahun kemarin beberapa kali saya ke Denpasar, beberapa ruas jalan dan mungkin banyak, itu sangat macet ya. Kayaknya nggak ada jam tertentu, hampir sepanjang hari di beberapa ruas macet sekali. Kemudian yang pertama tentu polusi udara. Polusi udara kita luar biasa. Nanti Denpasar kita boleh cek sama-sama apakah HLT